wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utai sekaya puji Rabbil Alamina. Alhamdu utai sekaya puji kulai katungani Allah Rabbil Alamina kang mengirani wong alam kabeh. Falhamdu mongko utawi sekaya puji luwatan ing dalam luwate iku asana ngalam bilisani kelawan lisan. Alal jamili ngatasi sebagusan al-ikhtiyari kang milih ala jihati ta'zimi ala jihati ngalam ta'zim jaluk ala jihati ta'zimi ngatasi arah ta'zim sawaun kana padha ono apa sana di mapa berarti ni'mah ing dalam ngadepi nikmat amlau ta'ura pada pula mongko mlebu di sana ing dalam ngalam apa alhamdu wa ghairu liyani alhamdu wa kharaja lan metu bil lisan kelawan lisan apa sana ngalam bi ghairihi kelawan liyane lisan wa kharaja lan metu bil lisan kelawan lisan apa sana ngalam bi ghairihi kelawan liyane hamdu alhamdu an-nafsu aw kharaja bil ikhtiyar walawat alhamdu an-nafsu kang bangsa ati wa kharaja lan bil ikhtiyar kelawan ikhtiyar apa al madhu ngalam wa innahu mongko sak temene madhu ya umumnya merambah al ikhtiyar kang bangsa ikhtiyar wa ghairuhu lan liyane madhu walhamdu tailawat alhamdu urufan ing menurut ma'rifati ku fi'lu syai'in agawis wiji-wiji an ta'zimil mun'imi saking na'zimi zat kang paring nikmat min haitsu innahu saking sekirane sak temene Allah iku mun'imun zat kang paring nikmat alal hamidi ing atase wong kang muji aw gharihi taliani hamid sawaun kana padha uga ana sapa hamid bilisani kelawan lisan ambil jinani utawa kelawan ati ambil arkani utawa kelawan pira-pira rukun utawa anggota wasyukru ta syukur lughatan ing dalam lughate wa ya syukur ku hadzal hamdu itu muji wa arfan lam menurut marifati syarqul abdin nanjaaken kaula jami'a ma iskabene barang an ama kang paring nikmat ing mo sapa Allah Gusti Allah an ama kang paring nikmat sapa Allah Gusti Allah bi ing mo alaihi ngatasi kaula minas sam'i wa ghairihi minas sam'i saking nulungu wa ilan dari sam'i ilama marang barang kulika kang dadosaken apa mo kang dipun dadosaken apa mo diajri krana ajaline kaula wal madhu ta ngalam lughatan ing dalem lughati kasana ngalam bilisani kelawan lisan ala jamili ngatasi kebagusan mutlaqan halim mutlak ala jihadit ta'zim ngatasi ala ta'zim menurut ma'rifati iku ma barang ya tulukan nuduhaken Allah tisosil mamduhi ing atase perkara kang den puji binauin kelawan werna-werna minnal fadhaili saking pira-pira fadhail afadha kang maidai zalika syara alhamdu apa syekhul islami syekh Islam Zakaria rupane Zakaria al-Ansari kang bangsa Ansari di risalati dalam risalahe Syekhul Islam wal akibatu tai kawitane wal akibatu tai pungkasane apa mahmudah kang den puji iku lil muttaqina kadhe kang takwa kabeh
Artinya ailil muti'ina kadya kang taat kabeh. Wal mudina lan wong kang bersiaken kabeh li kulubihim karena marang atine muti'in muttaqin anil dzurbi sanging pira-pira dosa. Wala udwana lan ora anane penganiayaan ayla zulma ing atas ora anane kezaliman illa ala zalimin ang atas wong kang zalim dunya kabeh. Kritika bil ma'asi kelawan nglakoni maksiat. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Wassalatu ta'ala rahmatan wassalam keselamatan itu ala khairi khalqihi ing atase bagusane makhluke kedadiane Muhammad. Kulli kedadiane makhluk kulli himjas kabehane makhluk minal insi wal jinni wal malaikah nyatane sanging jin insi wal jin lan jin wal malaikah malaikat rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al munazzari kang den dunaken alai ngatas Kanjeng Nabi takliman krana na'zimaken lan marang Kanjeng Nabi. Qalu subhanahu wa ta'ala dene ngendikane Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya ayyuhan nabiyyu he Kanjeng Nabi inna sak temen ingsun iku arsalnaka ngutus sapa ingsun ka ing sira syahidan wa mubasysyiran nyaksane mubasysyiran wa nadhira. Mubasysyiran iki ngutus krana gawe kabar seneng wa nadhiran baweden wa da'iyan la ajak ilallahi marang Allah iklan ini Allah wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallah fadlan kabira. Wa sirajan lan lampu menjuran kang nyenangi kang akan muniran kang nyinari. Wa basyir lan awa kabar sira Muhammad al mukminina ing mukmin kabeh yen bi anna lahum sak temene mukmin minallahi insyaallah taala fadlan kabira paring utama kabira kang gedhe. Wa ala alihi lan kalau keluargane Kanjeng Nabi ai apa dibilang jenis kerabate Kanjeng Nabi al mukminna rupane wong mukmin kabeh min Bani Hasyim sanging Bani Hasyim wal Muthalib lan Bani Muthalib atqiya'i ama ummatihi utawa dene umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbilan sahabat Kanjeng Nabi wa sahabi ta sahabat sedua ya sahabat min man istama'a mu'minan bin nabi Muhammadin yaiku wa utai ashab utawa sahabat iku man wong istama'a kang kumpul sapa man mukminan kelawan hal mukmin kelawan mukmin bina-bina kelawan bareng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da nubuwatihi sausik sifat kenabian Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, babakan masalah kita untuk tahmid, untuk apa itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau menurut lughat tahmid itu adalah muji dengan lisan atas kebagusan Allah Subhanahu wa taala. Itu tahmid. Ingat ya? Tahmid menurut lughat adalah asana bilisan alal jamil ikhtiar. Jadi tahmid menurut lughat itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala
ya atas kebagusan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Karena kita untuk bertakdim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memuji secara ma'rifat, fi'lu syai'in an ta'zimil mun'im min haitsu annahu mun'im 'alal hamid. Jadi memuji kepada Allah itu menurut ta'rifnya atau ma'rifatnya itu bekerja sesuatu karena untuk takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sawaun kana bil lisan aw bil jinan aw bil arkan. Memuji dengan secara ta'rif itu baik dengan lisan maupun dengan hati maupun dengan anggota. Artinya tahmid secara ma'rifat bersyukur secara sempurna. Nutkun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa am'al bil arkan. Ya, artinya sama hanya dengan bersyukur secara sempurna, diucapkan dengan lisan, disambungkan dengan gerakan hati, disambungkan dengan anggota. Contohnya orang sholat, sholli fardhul maghribi salasa rakaat di mustaqbil qiblati adzaan ma'muman lillahi ta'ala. Lisannya berkata, ya, terus anggotanya bekerja, Allah, ya, disambungkan dengan gerakan batin atau hati. Itu syukur secara lisan atau tahmid secara ma'rifat. Diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota, disambungkan dengan gerakan hati. Itu sama hanya dengan syukur secara sempurna. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tahmid yang secara lughawi aja, ya. Bukan secara sempurna. Alhamdulillahirabbil, karena cuma diucapkan dengan lisan. Kalau diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota badan kita, disambungkan dengan gerakan hati kita, itu namanya tahmid secara ma'rifat atau syukur secara sempurna. Paham? Ya, syukur secara sempurna. Itu membahas masalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tahmid lughawi maupun secara ma'rifat atau secara istilah. Ma'rifat itu rinciannya, ya, istilah itu rincian, lughawi itu global, ya, global. Sama halnya rincian itu syukur secara sempurna atau rinciannya bagaimana? Ya seperti itu, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota badan, disambungkan dengan gerakan hati. Itu syukur secara sempurna atau tahmid secara ma'rifat atau secara istilah. Kalau lughawi itu aja diucapkan dengan lisan aja. Oke, alhamdulillah. Paham? Oke. Bagaimana dampaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dampaknya atau akibatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dampak positifnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sholat kita mengimplementasikan, membuktikan bahwa dengan sholat akan mengantar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling difavoritkan Allah Subhanahu wa taala bukan karena dunianya, bukan karena hartanya, bukan karena kayanya, bukan karena ganteng dan cantiknya. Jadi hamba Allah yang paling difavoritkan Allah Subhanahu wa taala karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi bukan karena uangnya, bukan karena gantengnya, bukan karena bodinya, bukan.
karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kemuliaan manusia bisa karena bodinya, ya, karena penyanyinya yang sudah populer. Tapi karena bodinya itu bukan abadi, ya. Umur semakin tua, ya. Apa itu? Pipi semakin gembrot, ya. Itu hilang sudah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu bukan abadi. Kenapa? Bukan abadi. Ada juga kemuliaan karena pejabatnya. Pangkatnya naik terus sampai jadi wakil presiden, sampai jadi orang DPR, sampai orang jadi gini. Tapi kemuliaan lewat situ itu nggak abadi. Kalau sudah pensiun, nggak mulia lagi sudah. Kenapa? Karena kemuliaan yang bukan abadi itu dikuasai oleh orang itu. Juga ada kalanya karena kemuliaan karena dunianya. Zaman-zaman sekarang kan karena dimuliakan karena orang itu kaya. Gimana betul? Tapi kalau kekayaan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan itu akan musnah. Karena apa? Kemuliaan karena dunianya. Tapi kalau kemuliaan karena takwanya, insya Allah kemuliaan abadi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah, pandai-pandai memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus pemerintah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memberikan kabar gembira dan kabar yang sedih, basyirau wa nadhir kepada seluruh kaum dan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, sampaikan kabar ini untuk kabar gembira dan kabar yang sedih. Bagaimana untuk menyampaikan saya, ya Allah, untuk menyampaikan kabar gembira? Sampaikan kabar gembira ini bagi orang-orang yang taat kepadaku, yang bertakwa kepadaku, bahwasanya surga hadiahnya bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar yang sedih, neraka akibatnya bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal pilih kita, kepengen menjadi hamba-hamba Allah yang akan menjadi kader-kader penghuni surga Allah apa enggak? Atau pengen menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi kader-kader penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tinggal milih kita. Maka saya harapkan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dampak positifnya dan akibatnya kita menjadi orang yang bertakwa sehingga akan menjadi kader-kader surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Semoga dengan kita mencari ilmu ini walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah dan akan mengantar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga puasa kita akan mengantar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niati puasa kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab as-saumu li wa ana azibihi. Puasa itu hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan membalasnya. Jadi kalau kita niat puasa karena cewek, ya, karena mertua, orang mertua paling biasanya. Puasa dong, gue ingat mertua, mau gimana ini? Ya. Ada cewek yang mau kemana ya? Mau ke Banyuwangi? Gak puasa gitu. Puasa. Ternyata iyangnya pulang, imbuh lagi katanya. Jadi kita niati puasa itu karena Allah Subhanahu. Kalau puasa kita diniati karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah puasa kita akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puasa yang bagaimana yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Siyamu man sallama siyamahu anil ma'asi. Puasa yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu puasanya orang-orang yang mampu menyelamatkan puasanya dari kemaksiatan. Paham? Selagi puasa kita terkandung unsur-unsur kemaksiatan, maka puasa kita tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatkanlah puasa kita ini dari kemaksiatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya Imam Abu Hasan. Puasa yang bagaimana? Orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala atau puasanya orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Siyaman sallama siyamahu anil ma'asi. Jadi puasanya orang yang mampu menyelamatkan puasanya dari kemaksiatan. Maka selamatkanlah puasa kita itu dari kemaksiatan. Napa contohnya? Nglakoni puasa ngomongan kancane. Suatu contoh. Walaupun kancane salah, aja diomongaken. Suatu contoh nggih. Puasa tapi goncengan sama cewek Lalu contoh ngoten nggih. Walaupun gonceng cewek, tapi ngomong iki dosa nggih. Di waktu kita menjalankan puasanya mboten selamat akhirnya. Nggih. Puasanya mboten selamat. Karena masih ada ucapan-ucapan yang membicarakan orang lain. Itu masuk ke maksiat. Jadi ada temannya membawa cewek, gonceng cewek, biarin aja sudah. Nanti diingatkan, yo tundun Rasulullah poso-poso iki. Besok pada lebaran oleh tapi aja nemen-nemen ketiga suatu contoh. Jadi ngilingaken secara itu enggak langsung gitu ya. Besok yang gonceng besok itu kata nanti ya. Mau poso-poso iki suruh iki. Nyelametaken posone. Meniti aku ya Gusti Allah ngomong Gusti. Nggih, nyakane. Aja dimohon elek kancane. Kok posoan kancane. Ayo ayo. Aja nggih. Pantes sangat. Ditungaaken kancane muga-muga ansal hidayah saking Allah Subhanahu sehingga posone selamat dari kemaksiatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.